Bruce Lee dalam bela diri sangat menakjubkan. Bruce Lee bahkan menciptakan Jeet Kune Do, sebuah aliran bela diri baru. Bahkan sampai sekarang kematiannya masih diperdebatkan karena banyak misteri. Berikut biografi dan profil dari Bruce Lee. Daftar isi biografi Bruce Lee tahun 1940 adalah tahun naga. Pada tanggal 27 November 1940 di suatu rumah sakit di San Francisco lahirlah Lee Xiaolong. Dokter yang menangani kelahiran bayi itu memberinya nama Inggris Bruce dan lengkapnya Bruce Lee Jun Fan. Bruce Lee merupakan anak dari pasangan Lee Hoi Chuen dan Grace Ho. Diketahui ia memiliki 4 orang saudara bernama Pobe, Agnes, Peter, dan juga Roberta. Ayahnya bekerja sebagai seniman opera yang ketika Bruce Lee lahir, keluarganya mengadakan tur di Amerika. Demikianlah sang legenda terlahir. Saat berusia 3 bulan, Bruce Lee yang masih balita kemudian kembali ke Hong Kong. Dalam biografi Bruce Lee yang ditulis Black Belt Magazine yang berjudul The Legendary Bruce Lee, 1986 tahun. 1986 tahun. Ketika keluarga Bruce Lee tiba di Hong Kong, cuaca yang panas dan lembab mempengaruhi Bruce Lee. Ia kemudian menjadi sakit-sakitan dan lemah dan ibunya harus terus merawatnya. Tetapi ketika dia mendapatkan kembali kesehatannya, 6 tahun Bruce kecil sudah berakting untuk pertama kalinya dalam film berjudul A Beginning of a Boy. Hal ini tidak mengherankan karena ayahnya Lee Hoi Chuen adalah seorang aktor film. Bruce adalah anak yang rapuh, bahkan ia termasuk anak yang susah makan. Sehingga ketika dia terlibat perkelahian ala jalanan, ia mengalami kekalahan. Waktu itu ia berumur 14 tahun. Setelah berdiskusi dengan ibunya, ia memutuskan belajar seni bela diri. Jenis ilmu bela diri yang ia pelajari adalah Wing Chun. Untuk menguasai Wing Chun, ia berguru dengan IP Man, master bela diri Wing Chun yang terkenal. Film IP Man pernah dibuat dan diperankan oleh aktor Donnie Yen, yang Bruce Lee juga berguru dengan master kungfu Si Hon Sung. Biasanya dibutuhkan 3 minggu untuk menguasai 30 jurus Si Hon Sung. Bruce Lee hanya memerlukan 3 malam saja. Di samping itu, Bruce Lee juga mendapat keterampilan anggar dari ayahnya. Ada satu hal unik, Bruce Lee tidak hanya mahir bela diri. Ternyata ia pintar menari cha. Bahkan pada tahun 1958, ia berhasil meraih trofi Hong Kong Cha Championship. Seiring dengan berjalannya waktu, Bruce Lee ingin sekali menguji keahlian kungfunya dalam perkelahian yang sesungguhnya. Maka ia pun terlibat dalam perkelahian jalanan. Polisi memberi peringatan kepada ibunya jika Bruce tidak menghentikan ulahnya maka ia akan ditahan. Lalu ayahnya membuat keputusan untuk mengirim Bruce ke Amerika agar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dengan berbekal 100 us, berangkatlah ia ke tanah kelahirannya San Francisco dengan kapal laut. Dalam perjalanan, Bruce masih sempat mencari uang dengan memberi kursus tari caca. Di San Francisco, Bruce dititipkan kepada teman ayahnya, Bi Chow, pemilik sebuah restoran. Bruce pun ikut bekerja di restoran tersebut. Setelah menyelesaikan SMA, Bruce masih giat membina fisiknya. Baginya tidak cukup sekedar menjadi ahli seni bela diri yang baik, ia harus menjadi yang terbaik. Bruce pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Seattle dan mengambil jurusan filsafat. Di universitas tersebut, ia bersua dengan sesama teman dari Asia bernama Taki Kimura. Kimura pernah mengalami serangkaian serangan rasialis. Didasari belas kasihan, Bruce memotivasi Kimura untuk meningkatkan harga dirinya dengan cara melatih dia seni bela diri. Inilah cikal bakal sekolah seni bela diri kungfu dan tidak lama kemudian sekolah itu pun berdiri. Sekolah ini terbuka untuk umum atau bagi siapa saja yang berminat. Berbeda sekali dengan di Hong Kong. Di Hong Kong, kungfu adalah ilmu rahasia yang tidak boleh sembarangan diajarkan kepada orang. Hanya orang terhormat saja yang boleh mempelajari kungfu. Tahun 1961 ia berjumpa dengan seorang gadis bernama Linda May. Mereka jatuh cinta, menikah, lalu lahirlah Brandon disusul Sandang 2 tahun kemudian. Tahun 1964 dalam suatu turnamen karate, Bruce mendemonstrasikan jurus pukulan 1 inci yang legendaris. Seorang produser acara televisi sangat terkesan dengan penampilan Bruce yang penuh intensitas dan konsentrasi. Lalu ia melakukan pendekatan pada pihak Bruce Lee. Setelah melalui screening test, akhirnya Bruce mendapat peran sebagai Kato dalam film Green Hornet. Kato hanyalah peran pembantu dalam film itu, namun popularitasnya mengalahkan peran utamanya. Bintang utama Green Hornet menceritakan tentang banyaknya stuntman terluka karena gerakan Bruce.
Akibatnya sukar mencari stuntman yang bersedia bekerja dengan Bruce. Bruce juga memiliki gerakan yang teramat cepat untuk ditangkap oleh kamera sehingga Bruce terpaksa memperlambat pergerakannya setelah proyek Green Hornet usai. Bruce Lee membuka sekolah kungfu lagi yang baru bernama Lee Jun Fan Kung Fu Institute. Di tempat inilah Bruce Lee belajar menggunakan senjata nunchaku. Para pesohor pun belajar kungfu di tempat ini seperti Karim Abdul-Jabbar, James Coburn, dan Steve Twain. Popularitas Bruce pun meningkat dan ini menaikkan nilai seorang Bruce Lee untuk satu sesi latihan selama 1 jam harga yang ditetapkan 300. Dalam biografi Bruce Lee diketahui bahwa di sekolah yang baru itu pula lah Bruce menciptakan teknik Jeet Kune Do, teknik memotong serangan. Bruce berpendapat memotong serangan lebih baik dan lebih cepat daripada menahan lalu melakukan serangan. Tahun 1967, Bruce membintangi A Man Called Iron Sido. Sebagai seorang master martial art, Bruce sering melakukan adegan berbahaya sendiri tanpa stuntman. Karir filmnya terus berlanjut, sampai akhirnya ia bisa memenuhi apa yang dicita-citakan, yaitu dibayar lebih mahal daripada Steve, Joe Enperville. Dengan pertimbangan tertentu, Bruce memutuskan melanjutkan karir filmnya di Hong Kong. Beberapa film dibintanginya, sekarang Bruce sudah dianggap sebagai pahlawan nasional. Tidak puas dengan itu semua, dia membuka perusahaan sendiri karena ia ingin menulis skenario, menyutradarai, sekaligus membintangi film selanjutnya. Lagi-lagi Bruce berhasil beberapa film produksi perusahaannya laris manis di pasaran. Setelah berbagai film dibuat dan berbagai kesuksesan diraih, pada tanggal 10 Mei 1973, Bruce tiba-tiba pingsan selama setengah jam saat mengisi dubbing untuk Enter the Dragon. Dokter memberinya resep Manatol, obat untuk mengatasi gejala brain swelling, pengembangan otak. Pada 20 Juli 1973, Bruce berencana akan bertemu dengan Raymond Chow dan Betty Ting Pei, yang akan menjadi salah satu bintang dalam film Game of Death. Di rumah Betty, Bruce mengeluh sakit kepala, kemudian dia meminum Agua Gesich, obat sakit kepala yang biasa dikonsumsi Betty. Lalu Bruce merebahkan diri, saat tertidur ternyata serangan brain swelling datang kembali. Akhirnya Bruce meninggal di ruang gawat darurat RS Queen Elizabeth. Kabar kematian Bruce Lee sangat mengejutkan, bahkan banyak yang tidak percaya. Berbagai spekulasi tentang kematiannya bermunculan, seperti dia dibunuh oleh gangster karena menolak membayar uang keamanan, suatu praktek yang lazim dalam dunia perfilman Hong Kong saat itu. Dia dibunuh pendekar Shaolin yang marah karena Bruce telah menyebarkan kungfu kepada semua orang. Di penjuru dunia, Bruce dikutuk karena telah membeli rumah berhantu. Bruce meninggal saat berselingkuh dengan Betty Ting Pei. Kebanyakan orang Cina yakin Bruce tewas karena terlalu keras berlatih kungfu. Terlepas dari spekulasi tersebut, fakta medis menyebutkan Bruce Lee meninggal setelah mengalami koma karena cerebral edema, pembengkakan otak karena cacat bawaan kaki yang panjang sebelah dan testis yang besar sebelah. Bruce Lee sebenarnya pakai kacamata cukup tebal dan dia menggunakan soft lens. Ternyata di Amerika soft lens udah ada dari zaman dahulu. Bruce Lee bukan 100% Chinese. Ibunya Grace Lee adalah blasteran Chinese Jerman. Jadi bisa dikatakan Bruce Lee memiliki 1 atau 4 darah Jerman. Bruce Lee pertama kali tampil dalam film pada umur 3 bulan. Ia dibawa ayahnya, seorang yang cukup terkenal dalam Chinese opera, untuk tampil pada film pertamanya. Dalam suatu lelang, sebuah surat tulisan tangan Bruce Lee untuk memotivasi dirinya sendiri, berjudul My Definite Chief Aim, terjual seharga $29,500 Amerika. Kecepatan pukulan Bruce Lee adalah 1 atau 500 detik dari jarak sekitar 1 meter ke targetnya. Bruce Lee seorang yang sangat kuat untuk ukurannya, dia dapat melakukan pull up 50 kali sen 1 tangan. Bolo Yung aka Chong Li yang segitu gede tidak pernah menang panco lawan Bruce Lee. Bruce Lee dapat melakukan push up dengan 1 tangan hanya 2 jari, telunjuk dan jempol, dan terkadang dengan 2 tangan, namun hanya menggunakan jempol saja. Bruce Lee mempopulerkan teknik 1-inch punch, yaitu tinju dari jarak 1 inci. Dan pada satu turnamen karate, dia mempraktekannya pada seorang juara judo asal Jepang yang memiliki berat sekitar 100 kg. Di sini terlihat pejudo itu ditinju dari jarak 1 inci sampai terangkat kedua kakinya dari lantai. Pada umur 13 tahun, Bruce Lee berguru pada Yip Man untuk belajar Wing Chun karena pada waktu itu ia ikut geng dan sering berantem dengan geng lain. Ia berpikir kalau teman 2 gengnya sedang tidak bersamanya, bagaimana jika ia diserang rame 2. Ada 3 murid Bruce Lee yang pernah memenangkan World Karate Champion, Chuck Norris, Joe Louis, dan Mike Stone. Di Amerika, Bruce Lee mengajarkan kungfu kepada semua ras dan tidak pilih 2. Dan karena itu dia ditantang oleh perguruan kungfu lain dengan tuduhan membocorkan rahasia Chinese martial art kepada ras lain.
Bruce Lee menerima tantangan itu dan menghajar wakil dari perguruan tersebut. Menurut dia, perkelahian haruslah berlangsung dalam beberapa detik. Dari sini dia mulai berlatih lebih keras lagi dan menemukan konsep Jet Kune Do. Film Dragon The Bruce Lee Story yang diperankan Jason Scott Lee adalah film yang sangat tidak akurat dalam menggambarkan cerita nyata Bruce Lee. Di film itu, Bruce Lee ditendang punggungnya menjadi lumpuh dan harus duduk di kursi roda. Dalam kejadian nyata, cedera Bruce Lee disebabkan karena ia berlatih dengan beban yang terlalu berat dan menyebabkan cedera tulang belakang. Dan sebenarnya dia tidak pernah duduk di kursi roda. Dalam istilah